Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fawasova dengan NIM 2504220056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek pengolahan data yang menggunakan data online retail. Di sini saya mengolah datanya menggunakan R dan sudah saya upload di Airpops. Nah, di sini tuh pertama-tama saya akan menggunakan beberapa package library seperti library DBLER, ggplot, readXL, TTR, TDverse, dan juga yang terakhir ada library Lubridate. Nah, untuk pertama-tama, di sini saya akan mengimport data yang akan kita gunakan. Nah, pertama data yang akan kita gunakan saya namai dengan retail, dan akan muncul data seperti ini yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada invoice no, yang berarti kode transaksi, stock kode, dan description yang berarti identitas produk, quantity yang berarti jumlah pembelian, invoice date yang artinya adalah tanggal transaksi, unit price yang artinya adalah harga satuan, customer ID adalah ID pelanggan, dan juga country artinya negara pelanggan. Selanjutnya saya akan melihat 6 baris pertama. Menggunakan hit retail dan akan muncul data 6 baris seperti ini. Setelah itu kita akan mengecek struktur datanya. Sini ada STR retail dan akan muncul beberapa struktur data seperti CR dan NAM. Setelah itu kita akan melakukan ringkasan statistik numerik menggunakan summary retail dan akan muncul ringkasannya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan cek kualitas data dan missing value. Nah, pertama-tama cek jumlah missing value per kolom. Nah, akan menggunakan call sums isna retail ini dan kita melihat ada berapa missing value di description dan customer ID. Nah, ini kan di deskripsi customer ID terutama itu kan pada kolom cukup banyak ya missing value-nya. Setelah itu kita ke proporsi missing value per kolom. Nah, dan akan muncul data seperti ini. Dan setelah itu kita akan cek duplikasi baris, sum duplikat retail, dan akan muncul seperti ini. Nah, hasil pemeriksaan mengamankan terdapat missing value pada kolom customer ID yang cukup banyak. Setelah itu terdapat transaksi duplikat, transaksi pembatalan, dan ada transaksi dengan kuantiti kurang dari sama dengan 0 atau unit price yang kurang dari sama dengan 0 yang perlu dibersihkan. Nah, dataset, nah, dari itu dataset memiliki kualitas standar untuk e-commerce dengan noise seperti retur, pembatalan, dan transaksi error. Nah, maka dari itu data perlu dibersihkan untuk menghasilkan analisis pelanggan yang valid. Nah, di sini data dibersihkan bukan data cleaning. Pertama kita buat salinan data agar aman. Kemudian retail underscore clean retail. Setelah itu kita buat transaksi dengan kuantiti kurang dari sama dengan 0 atau unit price kurang dari sama dengan 0. Seperti ini. Setelah itu hapus baris dengan customer ID. Nah, kalau fokus ke analisis pelanggan. Seperti ini. Dan selanjutnya bound invoice yang merupakan cancel atau retur. Nah, di dataset online retail invoice cancel biasanya diawali huruf C. Kan menggunakan huruf C seperti ini dan cek lagi jumlah baris setelah dibersihkan. Ada error retail dan error retail clean maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, pembersihan ini memastikan bahwa analisis dilakukan hanya pada transaksi yang sah, bukan retur atau error input. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat terkait pelaku pelanggan. Nah, satu di sini itu ada fitur engineering atau menambah kolom baru. Ya, di sini akan melihat total nilai transaksi tiap baris gunakan kode seperti ini. Pertama ada total nilai transaksi tiap baris, total price sama dengan quantity yang dikali unit price. Lalu ada ekstrak tanggal 4 jam seperti ini, maka menghasilkan data seperti ini. Nah, di fitur baru itu kan ditambahkan di sini ada total price yang berarti di sini tadi ada quantity kalikan unit price. Terus ekstraksi year, month, dan juga weekday. Dan yang terakhir ada konversi tanggal menjadi format date. Nah,
Penambahan fitur-fitur ini memungkinkan dilakukannya analisis berdasarkan waktu, kategori pelanggan, dan intensitas belanja. Setelah itu ada analisis deskriptif yang penjualan secara umum. Yang pertama ada total penjualan revenue secara keseluruhan. Nah, kan datanya seperti ini. Nah, di sini tuh perhitungan total revenue menunjukkan akumulasi pendapatan yang besar, menandakan volume transaksi di dataset sangatlah tinggi. Setelah itu, kita akan lanjut ke ringkasan revenue per tahun. Dengan kode seperti ini dan akan menghasilkan data yang seperti ini. Nah, itu di sini tuh saya akan jelaskan terdapat perbedaan revenue antar tahun yang menunjukkan pola bisnis yang fluktuatif, kemungkinan setelah itu kemungkinan adanya periode promosi atau low season, dan yang terakhir adalah perubahan perilaku pelanggan. Selanjutnya ada revenue per negara. Di sini top 10 revenue per negara. Nah, di sini kita akan melihat menggunakan data seperti ini kita akan melihat eh, revenue per negara yang dengan negara dengan revenue tertinggi itu didominasi UK dengan mendominasi penjualan. Nah, di sini tuh bisnis itu memiliki pasar utama yang sangat kuat pada 1 sampai 2 negara tertentu. Nah, tapi pelanggan dari negara lain juga memberi kontribusi kecil tapi penting untuk segmentasi. Nah, di sini kita lihat grafik plot top 10 negara berdasarkan revenue. Sini X yang menandakan negara dan Y menandakan total X di negara dan Y total revenue. Di sini ada grafiknya, tren revenue hariannya seperti ini. Sini ada tren revenue harian berdasarkan grafik ya. Grafiknya. Di sini tuh grafiknya itu menunjukkan terdapat pola naik turun yang sangat tidak konsisten. Setelah itu beberapa hari itu menunjukkan puncak transaksi. Beberapa hari itu menunjukkan puncak transaksi. Jadi ini tuh puncak transaksi. Di sini tuh mengindikasikan hari promosi atau seasonal demand. Setelah itu kan ada hari dengan penjualan hampir nol. Kemungkinan itu ada gangguan sistem, atau akhir pekan tertentu atau ada hari libur. Nah, di sini tuh ada selling item atau produk dengan tulisan tertinggi berdasarkan revenue. Bahan kode seperti ini akan menghasilkan output yang di stok kodenya itu. Nah, sini adalah top 10 produknya. Nah, di sini ada analisis top 10 produk. Itu produknya itu berdasarkan analisis total produk top 10 itu berdasarkan total revenue, total quantity, dan frekuensi transaksi. Nah, di sini itu produk yang paling sering dibeli itu biasanya dekorasi, gift item, atau barang murah dengan volume tinggi. Setelah itu tuh produk dengan revenue tertinggi itu bukan selalu yang paling banyak dibeli, tapi kadang karena harganya juga tinggi. Nah, informasi ini tuh dapat dipakai untuk menentukan inventory strategi, cross-selling, dan juga bundling. Di sini ada grafik plotnya, top 10 produk berdasarkan revenue. Lihat seperti ini. Ini kita dapatkan tanggal acuan, tanggal terakhir di datanya. Maka akan lihat datanya seperti ini, tahunnya 2011. Nah, setelah itu kita akan menghitung RFM per customer. Nah, di sini itu ada RFM itu apa sih? Nah, RFM sendiri itu adalah resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, di resensi itu mengukur jarak waktu sejak transaksi terakhir, mengukur jarak waktu sejak transaksi terakhir. Nah, semakin kecil itu semakin baru aktivitasnya. Nah, terus selanjutnya ada frekuensi di sini itu adalah berapa kali transaksi. Itu mengukur seberapa sering sih pelanggan bertransaksi. Yang terakhir ada monetary, itu mengukur total nilai belanja atau total uang yang dibelanjakan. Nah, kan muncul datanya seperti ini. Nah, dan di sini akan kita ringkaskan RFM-nya karena datanya akan muncul seperti ini ya. Nah, di situ banyak pelanggan yang hanya bertransaksi sekali atau 2 kali. Nah, itu tipikal online retail. Nah, setelah dan itu tipikal online retail. Nah, setelah itu ada
kelompok kecil pelanggan yang sangat aktif dan bernilai tinggi. Selanjutnya ada segmentasi RFM berdasarkan kuantil. Nah, segmentasi itu kita dilakukan berdasarkan skor 1 sampai 3. Nah, sebelumnya ini ada kode datanya. Resensi semakin kecil itu berarti semakin bagus. Dan akan muncul datanya seperti ini. Nah, itu segmentasi itu dilakukan berdasarkan skor 1 sampai 3 untuk setiap aspek. Nah, yang segmen utama itu kita akan melihat base customer. Base customer itu kita dapat dilihat tuh berdasarkan resensinya itu rendah, frekuensi tinggi, monetary tinggi, dan juga kontribusi revenue yang sangat besar. Yang kedua itu kita ada segmen loyal atau potensial. Jadi yang artinya itu tidak sering membeli, tapi total spendingnya itu cukup. Yang yang terakhir itu peluang untuk ditingkatkan dengan loyalty programnya. Nah, aspek yang ketiga, segmen atau aspek yang ketiga itu adalah perlu perhatian ya, resensinya perlu perhatian ya. Di sini tuh ada kategorinya itu resensinya tinggi atau dia lama tidak berbelanja, frekuensinya rendah, monitoringnya juga rendah, dan target untuk reactivation-nya campaign. Nah, model RFM memberikan eh, insight bahwa sebagian besar revenue berasal dari sebagian kecil pelanggan. Nah, sini ada lihat distribusi skor RFM-nya. Dan lihat contoh segmentasinya seperti ini. Nah, di sini kita melihat customer berdasarkan RFM yang tadi, base customer, loyal, potensial, dan perlu perhatiannya. Ini ada ringkasan segmentasinya seperti ini. Akan kode seperti ini dan akan menunjukkan datanya akan terlihat seperti ini. Nah, yang terakhir itu ada segmentasi pelanggan per negara atau menggabungkan segmentasi customer dengan negara. Nah, ketika RFM yang tadi itu digabungkan dengan negara, United Kingdom itu biasanya memiliki pelanggan yang paling loyal dan negara lain memiliki pelanggan yang lebih sporadis. Nah, di sini itu perlu strategi pemasaran yang berbeda per negara. Misal nih, negara dengan segmen perlu perhatian itu dominan memerlukan campaign yang intensif. Nah, jadi kita melihat distribusi segmen per negara, misal top 5 negaranya menggunakan data seperti ini. Nah, di sini kita melihat kan, distribusinya. Nah, di sini akan melihat United Kingdom itu baik di base customers, loyal, atau perbedaannya itu sangat mendominasi sekali. Nah, mungkin itu saja presentasi eh, proyek pengolahan data dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.